Nggak habis pikir banget. Jadi ada berita viral terbaru di mana ada seorang dokter yang seharusnya itu dokter menyembuhkan pasien, tetapi ini malah dokternya bikin onar, teman-teman. Karena diduga dokter ini merudah paksa salah satu keluarga pasien di rumah sakit Bandung. Jadi bagaimana kronologinya? Kita bahas sama-sama. Jadi dilansir dari Kompas TV, polisi membeberkan kronologi peristiwa dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter terhadap keluarga dari pasien di Rumah Sakit Bandung, Jawa Barat. Diketahui merupakan mahasiswa program pendidikan kedokteran spesialis PPDS jurusan anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Bandung. Jadi kalau setahu saya kalau anestesi itu memang dia ahli ya untuk membuat orang itu tidak sadarkan diri. Jadi kalau misalnya dalam sebuah operasi di suatu rumah sakit, jadi yang anestesi ini yang bagian ahli biusnya, teman-teman. Jadi dia yang tahu dosisnya, yang harus seberapa lama, ini bius lokal atau bius seluruh badan. Jadi itu ya teman-teman yang bagian anestesi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan mengatakan dugaan yang dilakukan terhadap korban berinisial FH terjadi pada Selasa, tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dugaan pemerkosaan tersebut terjadi di tengah malam ya teman-teman, subuh-subuh di jam 1. Bayangin aja jam 1 itu udah, mungkin karena di jam 1 itu jam-jam orang istirahat, jadi mungkin kondisi rumah sakit juga sepi ya teman-teman. Jadi dia mencari kesempatan mungkin. Saat itu, korban berinisial FH sedang menemani orang tuanya yang menjadi pasien di ruang instalasi gawat darurat. Jadi korbannya ini anak dari pasien yang dirawat di IGD rumah sakit. Dilansir dari kompas.id, si dokter yang sedang berjaga di IGD itu lalu datang dan menjelaskan kondisi pasien tengah kritis. Kepada keluarga pasien, mengatakan dibutuhkan donor darah untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Sebagai anak, FH pun bersedia untuk mendonorkan darahnya. Yang sudah menyusun skenario lantas mengajak korban untuk menjalani cross-match untuk menemukan kecocokan dari jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada penerimanya. Dilansir dari berita ini, si pelaku ini sudah menyusun skenario ya teman-teman. Jadi, waduh, kebayang nggak? Ada orang lagi kritis di IGD dan kita sebagai dokter, kita berpikiran skenario yang lain di mana skenario tersebut bukan hal yang normal, teman-teman. Sakit nih orang. Bayangin aja. Lagi ada kondisi kritis, kondisi urgent, dia udah mikirkan suatu tindakan kriminalitas. Bagi saya ini psycho banget kalau memang ini beneran terjadi ya, teman-teman. Wah, ngeri banget, ngeri banget. Oke, lalu kita lanjut kepada korban. Menuturkan proses cross-match akan dilakukan di ruang 711 lantai 7, gedung MCHC, yang sebetulnya bukan untuk cross-match. Jadi dari awal tuh dia udah nyusun skenario ya, jadi sudah terencana. Menuturkan proses cross-match dilakukan di ruang 711 lantai 7 gedung MCHC, yang sebetulnya bukan untuk cross-match, karena ruangan itu berfungsi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sesampainya di ruang itu, Priguna meminta korbannya untuk mengganti pakaiannya. Korban hanya boleh menggunakan pakaian operasi saja. Jadi kalau misalnya pakaian operasi itu lebih terbuka ya teman-teman. Jadi biasanya di belakangnya ini belahannya di bagian belakang, terus ada ikatan di leher kayak misalnya mau operasi. Karena pakaian operasi itu memang difungsikan untuk supaya dokter lebih mudah untuk membuka ya teman-teman kalau misalnya saat terjadi tindakan operasi. Selanjutnya lengan korban dipasang infus oleh tersangka tanpa buang waktu, menyuntikkan cairan obat melalui selang infus tersebut. Tersangka menyuntikkan cairan berwarna bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban tidak sadarkan diri. Tentu saja pasti yang dia kasih adalah obat bius, di mana seharusnya kalau misalnya orang diambil darahnya ya teman-teman untuk donor darah seharusnya tidak perlu untuk dibius. Jadi setelah korban tidak sadarkan diri, saat itulah Priguna diduga memperkosa korban FH. Aksi itu diduga kuat sudah direncanakan sebab pelaku menggunakan kondom yang dia simpan di celananya. Jadi udah jelas ya teman-teman, sudah direncanakan. Buktinya dia udah prepare kondom teman-teman, bayangin. Ngeri nggak tuh? Korban baru sadar sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat.
Ia merasakan pusing di kepalanya. Selain itu, korban FH merasakan kesakitan di tangan dan area kemaluannya. Tanpa merasa bersalah, tersangka meminta korban untuk memakai pakaiannya kembali, lalu mengantar korban sampai ke lantai 1 gedung MCHC. Nah, jadi singkat cerita, setelah korbannya itu kembali, korbannya merasa nggak beres ya teman-teman. Akhirnya korban tersebut dia memutuskan untuk melakukan visum. Dan setelah dilakukan visum, ternyata terbukti di daerah area kemaluannya ternyata ada jejak cairan sperma. Dari situlah langsung kasus ini menjadi heboh dan sangat-sangat viral teman-teman. Jadi, waduh, ini udah parah banget ya. Bagi saya, kalau misalnya ada orang yang seperti ini, psycho banget teman-teman, gila banget, sakit memang. Bayangin aja di mana rasa empatinya ketika ada pasien, keluarga pasien, di mana keluarga pasien ini sedang dalam kondisi yang kritis. Dalam kondisi kritis sekalipun, dia sempat-sempatnya berpikiran hal yang demikian. Kenapa dia tidak bisa menahan nafsunya? Bahkan hal ini tidak boleh sama sekali harusnya terjadi, teman-teman. Apalagi bagi seorang dokter. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau misalnya kita menduga-duga ya, teman-teman. Ini kan banyak faktor ya. Orang tidak bisa menahan hawa nafsu itu kan banyak sekali faktornya. Tetapi kebanyakan orang yang tidak bisa menahan nafsunya pasti gaya hidupnya bermasalah. Pasti problematik. Entah itu dimulai mungkin dia ada kelainan secara psikologis atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contohnya kayak menonton video porno atau mengkonsumsi konten-konten di sosial media yang seksi, teman-teman. Sehingga itu meningkatkan gairahnya dia. Tetapi harusnya sebanyak apapun kita melihat konten-konten itu udah nggak bisa dihindari ya di zaman sekarang ini ya teman-teman. Untuk konten-konten yang vulgar atau konten yang hot. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk berbuat hal yang di luar nalar seperti itu ya teman-teman. Itu bukan suatu hal yang kewajaran. Sampai-sampai kenapa orang tersebut tidak bisa untuk mengendalikan diri teman-teman. Wah, saya nggak bisa bayangin bagaimana perasaan hati dari korban tersebut. Di mana dia sudah pikirannya pusing karena keluarganya ada di IGD, dia ketemu dokter yang modelnya seperti ini, teman-teman. Saya nggak bayangin stresnya bagaimana, dan wah, ini pasti kena mental banget, teman-teman. Kena mental banget. Tidak seharusnya terjadi, teman-teman. Apalagi ini adalah seorang dokter. Bayangin dokter. Tentu saja kalau orang awam seperti saya, mendengar cerita kayak gini, saya akan langsung bertanya-tanya di dalam hati saya. Kok bisa ya seorang dokter kayak gitu? Ini beneran korban pertama kan? Jangan-jangan dia punya korban lainnya sebelum ini. Karena misalnya kalau saya ngelihat dari kronologi kejadian ini, tentu saja saya khawatir. Karena ini sudah direncanakan dengan matang, teman-teman. Kalau direncanakan dengan matang, jangan-jangan dia udah ada pengalaman sebelumnya. Kan pasti kalau bagi orang awam akan berpikir demikian. Dan tentunya ini selain merusak citra dari rumah sakit tersebut, ini juga mencoreng nama baik dokter, di mana dokter itu seharusnya membantu pasien dengan sebaik mungkin, dengan setulus mungkin, dengan sebisanya, semampunya, teman-teman. Kenapa tiba-tiba ada dokter yang bisa merugikan kayak gini? Wah, ngeri banget, ngeri banget. Tentu saja harapan netizen selain dia masuk penjara sesuai dengan apa yang dia perbuat kalau misalnya ini memang terbukti. Kedua, seharusnya kalau memang dia terbukti, gelar dokternya harus dicabut, teman-teman. Karena, wah, ngeri banget, ngeri banget. Saya nggak bisa bayangin ya kalau misalnya saya ada di posisi tersebut, logikanya kok nggak jalan ya? Bagaimana logikanya? Bagaimana dia bisa kehilangan masa depan cuma gara-gara tidak bisa mengontrol diri di seksualitas, teman-teman. Ngeri. Bayangin aja, kamu sebagai dokter, misalnya kamu sebagai dokter ya, kamu udah kuliah mahal-mahal. Bayangin, kuliah dokter tuh mahalnya kayak gimana, teman-teman. Dan prosesnya itu juga panjang, proses jadi dokter itu. Belum sekolahnya, belum koasnya, belum prakteknya, segala macam, belum tetek bengeknya. Masa kalian menghancurkan masa depan kalian yang ada di depan mata, progres yang begitu panjang cuma gara-gara hal kayak gini, teman-teman. Jadi penting ya kita untuk mengendalikan diri. Caranya untuk mengendalikan diri itu bagaimana? Caranya adalah sebelum kita melakukan hal yang jahat, kita udah merencanakan, kita harus pikir counter dari apa yang kita lakukan. Kita harus pikir, setelah saya melakukan hal ini, dampak baiknya apa? Dampak buruknya apa? Jadi, biasanya orang yang melakukan kejahatan itu karena dia tidak berpikir panjang. Makanya ada istilah tidak berpikir panjang.
Penting sebelum kita melakukan segala hal di dalam kehidupan kita, apalagi kalau misalnya itu berpotensi dalam tanda kutip itu hal yang merugikan, kita harus berpikir panjang dulu. Apa nih resikonya buat saya? Apa nih kerugiannya buat saya nih? Worth it nggak itu buat dilakukan? Kalau misalnya nggak worth it, janganlah teman-teman untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi, terakhir harapan saya, semoga kasus ini bisa terbuka. Kalau misalnya ini terbukti benar, pelaku bisa mendapatkan ganjaran hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan untuk korban dan pasien, saya harapkan pasien cepat sembuh. Dan untuk korban juga saya berharap, walaupun ini pasti berat, kondisi yang sangat berat, saya harap tetap tabah, tetap tenang. Walaupun ini sulit, tapi kamu masih punya masa depan. Saya harap kamu tetap semangat di dalam menjalani hidup, karena orang tua kamu yang di IGD juga masih perlu support dari kamu. Tetap tabah dan tetap tegar di dalam menjalani pencobaan ini. Jadi saya harap semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan seharusnya ya teman-teman. Oke, jadi kita awasi bersama kasus ini. Semoga ini juga bisa cepat terselesaikan. Oke, mungkin sekian dulu ngobrol kita kali ini. Saya Joshua Hovian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.